Teman-teman, kemarin tuh banyak banget yang nge-DM aku, yang nge-chat aku, yang nanya di TikTok ya, karena aku pernah share kondisi suami aku. Jadi saat ini tuh emang suami aku lagi pemulihan pasca serangan stroke ringan ya, dan ternyata setelah di CT scan itu hasilnya ada sumbatan di saraf otak kiri dan kanan, itu yang membuat dia ngeblank, dia lemas. Ini di video kali ini aku bakal ceritain, terutama buat kalian yang punya riwayat hipertensi, hati-hati, tolong simak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian ya. Jadi aku itu pernah share di TikTok terkait kondisi suami aku dan pengobatan yang dia lakukan ya. Kemudian gejala-gejala awal yang dialami sebelum menderita stroke. Ya, jadi di sini aku share-nya itu bukan terkait asam lambung doang ya, karena suami aku juga hipertensi dan saat ini masih pemulihan karena dia stroke ringan sebelah kiri, kanan, dan sebelah kiri kaki dan tangan. Jadi dari kalian itu banyak banget ya, sampai kemarin aku upload cara membuat rebusan daun seledri untuk menurunkan hipertensi. Itu aku benar-benar terbukti sama suami aku, yaitu 2 hari konsumsi itu pagi sore, alhamdulillah tensinya itu mulai normal. Bahkan hari ketiga minum itu tensi suami aku tuh sampai 97/65. Di situ aku shock banget, makanya aku hentikan kasih minum daun seledri. Karena selain minum seledri juga suami aku minum obat dari dokter ya. Jadi suami aku itu masih terus dikontrol sama dokter spesialis saraf. Jadi awal mulanya itu suami aku terkena stroke sekitar 3 minggu yang lalu. Aku tuh nggak tahu menahu ya, ternyata suami aku itu dia udah ngalamin kelemas gitu, kayak ngeblank gitu di kepalanya, balas WA nggak bisa, ngomong itu diajak ngobrol itu nggak bisa, nggak ngerti, nggak paham, kayak ngeblank itu di otaknya. Di situ aku tuh pikirnya penyakit biasanya kan dia demam atau kecapean kerja, karena kan saat ini di kerja itu mungkin banyak tekanan setelah pandemi, libur ya, di rumah kan baru masuk lagi, mungkin pekerjaannya mulai numpuk dan lain-lain, makanya dia stres mungkin, dan juga pola makannya nggak diatur. Ternyata hipertensi itu juga dari pola makan. Pokoknya semua penyakit itu selalu ada hubungannya dengan pola makan atau pola hidup sehat. Nah pada saat itu karena dia nggak punya BPJS, di kantor sebelumnya itu dinonaktifkan, makanya aku daftarin di kantor aku, dan ternyata nggak aktif karena ada kesalahan input dari kantor aku, sehingga pada saat mau digunakan di rumah sakit itu BPJS-nya nggak aktif. Akhirnya dia ke klinik biasa dikasih obat, tensinya pada saat itu 190 ya, tinggi banget ya, 190, dan udah minum obat itu sore nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya aku langsung bawa ke dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Satinegara Jakarta. Itu aku biaya pribadi tanpa menggunakan BPJS. Pada saat itu dianterin saudara, disarankan untuk CT scan kepala, takutnya ada sumbatan atau ada stroke susulan seperti itu. Tapi suami aku tuh menolak karena dia memikirkan biaya pasti mahal banget, dia nggak pakai BPJS. Akhirnya dia hanya dikasih obat. Kemudian beberapa hari kemudian BPJS-nya aktif, aku bawa ke rumah sakit, dan hasil CT scan-nya itu adalah ada penyumbatan di saraf otak kiri dan kanan. Aku tuh mulai kayak kaget gitu, shock gitu, kok bisa sampai segininya. Aku tuh gimana ya, aku tuh baru sembuh dari GERD, aku tuh kok ada lagi sih cobaan kayak gini gitu. Ngeliat suami aku tuh lemas, kayak apa sih, diajak ngobrol kadang suka nggak nyambung, ditanyain sih kata dia baik-baik aja, tapi namanya kita ya, aku tuh kayak merasa bukan dia sebenarnya gitu loh. Ternyata mungkin karena di otak ya, saraf otak. Jadi aku di situ minta dia dirawat. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Setelah hasil itu keluar,
ada sumbatan. Tapi kata dokter sih alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik, tinggal pemulihan, makanya bisa disarankan pulang. Jadi saran aku, kalian yang mengalami hipertensi ya, atau sudah ada gejala hipertensi, sudah ada gejala stroke, tolong hindari makanan-makanan yang berlemak ya, pokoknya pantangannya itu dijauhi. Jadi suami aku itu sebenarnya sudah ada stroke ringan sebelumnya, tapi karena dia merasa minum obat juga sama aja nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia nggak minum obat kurang lebih 2 tahun. Di situ aku diceramahin sama dokter, kenapa suaminya dibiarkan nggak konsumsi obat selama 2 tahun. Jadi semenjak pandemi itu dia nggak mau lagi konsumsi obat, karena dia merasa baik-baik aja badannya, nggak ada keluhan, dan ternyata efeknya itu baru berasa sekarang. Ya, jadi berasa sekarang, tiba-tiba tensinya naik lagi tinggi 190 dan terjadi penyumbatan. Itu yang terjadi karena makanannya, pertama makanannya itu nggak dijaga, makanan apapun masuk ya, pokoknya suami aku memang makanan itu jorok ya, nggak kayak aku sejak kena GERD itu benar-benar aku selalu menerapkan 3P, tapi aku selalu saranin ke suami aku, ya tolonglah dijaga makanannya, apalagi kondisinya dia pernah stroke ringan, tapi sama aja nggak ngaruh ke aku, kata dia gitu. Ternyata badan itu benar-benar ya tahu. Akhirnya dia pada saat drop semua itu ngerasain badan dia lemas, dan akhirnya sekarang itu dia nggak bisa makan apa-apa, hanya makan nasi putih lembek, dan juga hanya makan rebusan timun, kemudian wortel, dan juga rebusan labu siam. Itu yang selalu aku masakin tanpa lauk. Tahu tempe pun kadang aku rebus. Jadi kayak gimana ya, sebenarnya bukan kesalahan aku juga, aku merasa apa aku yang salah ya sebagai istri, tidak memberikan dia makanan yang sehat. Tapi kan kalau mau dipikir itu udah tua gitu, udah dewasa, masa makanannya juga dia harus tahu dong kalau makanan yang sehat dan yang nggak sehat. Itu sangat disayangkan karena dia 2 tahun tuh stop minum Almodipin, padahal dia tuh udah ada riwayat hipertensi. Karena pada saat 2013 itu suami aku sebenarnya udah stroke ya, itu pada saat itu kita belum nikah ya. Jadi dia tuh udah ada hipertensi, harusnya dia menjaga dari pola makan, gaya hidup, harus menerapkan pola hidup sehat, olahraga. Tapi kenyataannya yang terjadi nggak seperti itu. Dia itu makanannya nggak dipantang, meskipun diingatin. Aku beliin obat Almodipin, kadestatan yang untuk hipertensi, kadang ngegeletak gitu aja. Kadang aku, ya Allah, ini bukan apa sih namanya, aku tuh cuman pengen dia sehat. Tapi kata dia, enggak ngaruh, nggak usah beliin obat lagi, aku sehat, aku baik-baik aja. Dan ternyata pada saat tiba ngedropnya, dia kayak nyesel gitu loh. Kata aku tuh cuma nangis, selama ini aku ngingatin kamu loh ya, aku ngingatin minum. Apa susahnya sih minum obat sekali sehari? Almodipin itu sekali sehari loh, hanya pagi, kalau pagi terus, kalau malam terus. Itu sih sebenarnya kuncinya. Kalau kalian ada riwayat hipertensi, jaga pola makan, jangan stres. Nggak jauh beda sih dengan GERD, dengan lambung ya. Jadi kalaupun kita GERD itu bakalan kambuh kalau kita udah mulai stres, udah mulai banyak pikiran. Kalau tensi juga sama, kalau udah mulai banyak pikiran, udah mulai stres, dia tekanan darahnya bakal naik. Apalagi kalau misalnya makanan yang nggak dikontrol. Suamiku tuh senang banget sama namanya gorengan, apalagi cabai-cabean di balado, apapun itu dia makan. Dan ternyata pada saat badannya mulai terserang penyakit itu lagi, itu serangan kedua ya, makanya dia mulai ngerasain itu kayak bukan dirinya dia sendiri. Dan pada saat ini setelah perawatan inap kemarin, aku selalu nanyain, apakah kamu baik-baik aja? Setiap saat aku nanya. Kata dia udah baik-baik aja, tapi masih belum pulih, mungkin butuh proses. Jadi emang penyesalan itu selalu di belakang sih. Jadi kalau bisa sebelum terjadi tolong dihindari, karena kan dokter itu menyarankan karena dia udah tahu ilmunya bakalan kayak gini kalau kamu nggak nerapin itu. Tapi kadang emang sih katanya yang hipertensi itu orangnya bandel, susah dibilangin.
Dan sekarang itu udah terjadi, dia tuh kayak nyesal gitu, dia minta maaf selama ini nggak ngikutin. Karena kalau dia sakit kan kita juga yang repot ya nggak sih? Jadi saran aku ya, ini menjadi pelajaran juga buat kalian, aku share. Karena banyak banget yang nanya suaminya awalnya gimana. Jadi dia itu karena nggak konsumsi obat hipertensi selama 2 tahun, makanannya sembarang, ya nggak dikontrol, kemudian dari faktor pikiran. Itu yang membuat dia ngedrop dan ngeblank gitu. Pada saat awal ngeblank itu, dia sampai jatuh HP-nya dari ojek, dan yang ojek ke kantor, dia nggak sadar kalau HP itu udah nggak ada. Untung pada saat itu yang nemuin handphonenya itu tetangga aku, dan dia baik mau ngembaliin. Mbak, suaminya jatuh HP-nya. Alhamdulillah karena ditemukan orang baik jadi dikembalikan. Kalau enggak itu HP bakal hilang, karena itu udah nggak sadar. Ternyata itu karena ada penyumbatan di otak. Jadi kalau saran aku itu, kesehatan itu sangat mahal, kesehatan itu sangat penting. Apalagi kalian yang udah ada riwayat hipertensi, lambung, GERD, itu wajib banget kita menjaga kesehatan. Terutama buat kalian yang hipertensi, karena kalau misalnya udah hipertensi itu nanti bakalan amit-amit sih ya. Kemarin suami aku dicek jantung, paru, semuanya alhamdulillah sih normal ya, hanya ada penyumbatan di otak kiri dan kanan. Itu yang membuat dia ngeblank, lemas. Dan nanti akan melakukan fisioterapi setiap minggu. Makanya disitu aku kayak gimana gitu ya, selama ini selalu diingatin, gak mau didengar. Dan alhamdulillah sekarang sih sudah membaik, mudah-mudahan pemulihannya cepat dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Jadi mudah-mudahan ini menjawab ya, karena banyak banget yang nge-DM aku, mohon maaf aku nggak bales. Yang ngechat aku di TikTok juga mohon maaf ya, karena aku tuh kemarin fokus ngurusin suami aku, dan itu yang terjadi ya, karena dia nggak minum obat, kemudian makanan yang gak dipantang, dan juga stres. Dari itu pikirannya itu yang gak bisa dikontrol, makanya dia ada sumbatan, dan juga kemarin itu hipertensi. Saat ini sih alhamdulillah semenjak rutin konsumsi daun seledri dan juga minum obat-obatan dari dokter, tensinya itu udah normal lagi. Tinggal pemulihan ya, mudah-mudahan sih sumbatan itu cepat pulih lagi dan bisa beraktivitas lagi. Disuruh bed rest ini selama kurang lebih 1 bulan, di istirahat total, nggak boleh kerja dulu, pokoknya dia fokus terapi dan juga fokus pemulihan. Oke ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan buat kalian yang merasakan hal yang sama atau punya penyakit hipertensi, tolong jaga kesehatan, minum obat-obatannya, karena obat hipertensi itu seumur hidup. Kalian nggak boleh berhenti meskipun udah normal, wajib, karena kalian itu udah dari riwayat hipertensi. Itu lebih berbahaya kalau kalian udah berhenti tiba-tiba nanti kena lagi ya, itu bakal bahaya banget ya. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.